Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini Ibu lanjutkan materi bab 4 tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Subpokok bahasan tentang medan listrik, beda potensial dan energi listrik, hewan-hewan penghasil listrik, serta penggunaan listrik statis dalam teknologi. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Gaya listrik tersebut dapat berupa gaya dorong atau gaya tarik. Untuk benda bermuatan positif atau proton, arah garis gaya listriknya berarah keluar. Untuk elektron atau muatan negatif, arah garis gayanya ke dalam. Jika muatan positif proton didekatkan negatif elektron, maka terjadi interaksi gaya tarik-menarik, di mana garis gaya listrik berarah dari positif ke arah keluar menuju negatif. Jika muatan proton dengan proton didekatkan, maka terjadi gaya interaksi tolak-menolak, karena garis gaya kedua muatan tersebut berarah keluar. Elektroskop merupakan alat pendeteksi jenis muatan listrik pada sebuah benda. Elektroskop terdiri atas kepala yang terbuat dari logam, batang logam, dan daun atau kaki. Daun atau kaki elektroskop ini bersifat elastis. Dia dapat membuka dan menutup tergantung dari jumlah atau banyaknya muatan yang terdapat pada kaki elektroskop. Jika sebuah elektroskop bermuatan negatif elektron didekatkan dengan sebuah benda yang bermuatan positif, maka positif dengan negatif akan terjadi gaya tarik-menarik, sehingga muatan negatif pada elektroskop akan ketarik berarah menuju kepala elektroskop karena terjadi interaksi tarik-menarik antara positif pada benda dan elektroskop yang bermuatan negatif. Karena muatan negatif ketarik pada kepala elektroskop, maka kaki elektroskop mengalami sedikit muatan, sehingga kaki elektroskop menutup karena muatannya sedikit. Jika sebuah elektroskop negatif didekatkan benda bermuatan negatif, maka negatif pada benda dengan negatif pada elektroskop akan tolak-menolak. Karena terjadi penolakan, maka muatan negatif pada elektroskop akan bergerak ke bawah, sehingga kaki elektroskop akan terdapat banyak muatan negatif. Muatan negatif dengan negatif pada kaki elektroskop akan saling tolak-menolak sehingga kaki elektroskop membuka. Untuk menghitung besarnya medan listrik dengan rumus E sama dengan K yang berupa ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per kolom kuadrat dikali Q besar muatan dibagi R, jarak antar kedua muatan dikuadratkan. Berikut adalah contoh menghitung medan listrik. Dua buah muatan ini sebesar 4 kali 10 negatif 6 kolom. Jaraknya 3 cm. Kita ubah menjadi meter sebesar 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. K merupakan nilai ketetapan. Maka besarnya E atau medan listrik sebesar E sama dengan K Q per R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q sebesar 4 kali 10 negatif 6. R sebesar 3 kali 10 negatif 2 dikuadratkan. Sekarang kita kuadratkan dulu bagian bawah. 3 kuadrat adalah 3 kali 3 menjadi 9. 10 negatif 2 berpangkat lagi 2, maka negatif 2 kali 2 menjadi negatif 4. Menjadi 10 pangkat negatif 4. Sekarang kita satukan angka-angka yang tidak berpangkat dan yang memiliki pangkat. 9 kali 4 dibagi 9. Ini yang tidak memiliki pangkat. 9 kali 4 bagi 9, maka hasilnya adalah 4. Sekarang kita selesaikan yang berpangkat. 10 pangkat 9 dikali 10 negatif 6 dibagi 10 negatif 4. Kalau dikali, pangkatnya tinggal dijumlahkan. 9 dijumlahkan dengan negatif 6 menjadi 10 pangkat
3. 10 pangkat 3 dibagi 10 negatif 4, maka pangkatnya ditambah. Tadi masih ada 10 pangkat 3 dikurangi negatif 4, maka menjadi 10 pangkat 7. Hasilnya 4 kali 10 pangkat 7. Konsep listrik statis ini dapat terjadi dalam kejadian sehari-hari, yaitu terjadi kilatan atau petir, di mana petir merupakan loncatan muatan elektron dari awan yang jumlahnya banyak berpindah ke benda lain, baik itu awan atau benda-benda yang ada di bumi. Berikut adalah proses terjadinya petir. Jika pada awan terjadi pemisahan muatan antara proton dan elektron, maka elektron dengan elektron akan terjadi reaksi tolak-menolak, sehingga elektron pada awan akan berpindah atau bergerak ke muatan lain, benda lain yang muatan elektronnya sedikit. Maka elektron ini akan berpindah atau menyambar benda yang ada di sekitarnya. Maka terjadilah proses petir. Untuk menghitung beda potensial, kita menggunakan rumus delta V sama dengan W dibagi Q. Delta V adalah beda potensial, W adalah energi, Q adalah besar muatan listrik. Sebuah contoh, jika sebuah batu baterai dirangkai, dibutuhkan energi sebesar 60 Joule sehingga muatannya berpindah sebesar 20 kolom, maka beda potensialnya sebesar. Kita identifikasi dulu, W adalah energi sebesar 60 Joule, Q adalah muatan yang berpindah sebesar 20 kolom, maka besarnya beda potensial sama dengan W dibagi Q, 60 Joule dibagi 20 kolom, menghasilkan 3 volt. Beberapa penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sel saraf. Jika tubuh kita mengalami impuls atau rangsangan, misalnya tubuh kita mengalami luka jatuh, maka akan terasa sakit. Itu merupakan impuls. Impuls tadi akan disampaikan ke otak kita melalui pertukaran ion-ion yang ada di dalam dan di luar membran saraf. Di dalam tubuh kita merupakan rangkaian-rangkaian saraf yang sangat panjang yang mengontrol aktivitas tubuh kita. Saraf tersebut dapat menerima, mengolah, dan mengirimkan rangsangan dari dan yang diterima oleh panca indera. Ini adalah gambar saraf di dalam tubuh kita. Ini satu sel saraf. Rangkaian sel saraf di dalam tubuh kita sangat banyak sekali. Jadi, jika sel saraf ini terdapat pada kulit, maka jika kulit atau bagian tubuh panca indera yang lain menerima rangsangan, maka akan diteruskan dendrit, dari dendrit menuju badan sel, diteruskan sepanjang sel sahwan, dan akan diteruskan ke sel saraf yang lain. Beberapa hewan penghasil listrik. Yang pertama, ikan belalai gajah. Pada ekornya ini menghasilkan listrik. Ikan pari listrik, menghasilkan listrik. Ada hiu kepala martil, echidna, lele listrik, dan belut listrik. Penerapan listrik statis dalam teknologi. Yang pertama adalah pengendap elektrolistrik pada cerobong asap. Komponen utamanya adalah ada kawat yang diberi muatan negatif dan plat logam, bodi berupa plat logam yang bermuatan positif, sehingga ketika asap pabrik keluar yang bermuatan negatif, maka asap tersebut negatifnya, debu-debu tadi akan tertempel pada plat logam, sehingga udara yang keluar dari dalam cerobong asap merupakan udara yang sudah bersih dari debu-debu muatan. Berikutnya adalah pengecatan mobil. Jadi pada proses pengecatan mobil, cat diletakkan pada sebuah alat, kemudian cat tersebut akan ditembakkan. Pada saat cat keluar dari mulut pipa akan menjadi bermuatan karena terjadi gesekan.
sehingga cat menjadi bermuatan. Cat tersebut dapat menempel ke mobil karena mobil juga diberi muatannya berbeda dengan cat tersebut. Berikutnya adalah mesin fotokopi. Komponen utamanya adalah toner yang merupakan bubuk hitam halus yang didesain memang bermuatan negatif sehingga mudah untuk menempel atau tertarik pada kertas.